فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala nggak itunya? Nyala nggak? Yang ketiga yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma'asya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma'asya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma'asya'allah wa ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma'asya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi khussahu bitafdili wa tashrifi syahr Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'ihi wa man da'a li da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila akhiril ayyam. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Syekh Abdurrahman ata ramadhanu mazra'atal ibad litathhiril qulubi minal fasad fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad wa man zara'al hububa wa ma saqaha ta'awah nadiman indal hisad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati dan mengagungkan bulan Ramadan di hari perdana ini di tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2025. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya. Juga yang paling penting adalah dikuatkan iman Islam yang tentunya ini yang merupakan modal utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat An-Nur yang saya hormati dan insya Allah ditambah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Jamaah An-Nur daramang sadayana. Alhamdulillah ya, tahun ini luar biasa, baru pertama sudah penuh. Mudah-mudahan nambah kali itu
nambah penuh. Karena ini informasinya belum nyampe, kayaknya banyak yang belum hadir ya. Insyaallah mudah-mudahan ya nambah kadituna nambih seueur jamaahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah insyaallah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di Masjid An-Nur ya, Pondok Pesantren An-Nur di Kaung Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Insyaallah setiap hari akan melaksanakan kuliah subuh sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kekuatan ya, istiqomah, dan juga mudah-mudahan Ramadan tahun ini amal ibadah kita semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, insyaallah di hari yang pertama ini kuliah subuh kita akan bicara tentang puasa Ramadan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Sok, calik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua ya dengan sabdanya, dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya telah diwajibkan kepada kalian as-syamu, yaitu puasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Ini supaya nambah semangat, ya, tidak boleh putus asa, tidak boleh ragu-ragu. Ternyata kewajiban puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kita, sanes wungkul diwajibkan ke orang, tapi umat terdahulu juga sudah pernah diwajibkan. Dari mana taunya ini? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat sebelum kalian. Ya, sudah diuji cobakan. Ya, ulah ragu. Dinten ieu ulah ragu. Oh, abdi mah biasana gaduh penyakit mah moal puasa. Bohong. Insya Allah justru kalau yang punya sakit, punya penyakit, dengan puasa akan sembuh. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti Allah berikan kesehatan. Disehatkan ku Allah justru lamun urang gaduh penyawat. Kalau kita punya sakit, Allah sembuhkan. Ini janji kang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa kewajiban puasa ini sudah diuji cobakan kepada umat sebelum kita dan sukses hasilnya. Ya. Oleh karenanya yakin, ya, siapapun di antara kita yang insya Allah telah beriman kepada Allah, ya, kita akan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Ya. Jadi salah satu tujuan dari puasa adalah membentuk pribadi-pribadi muslim yang takwa setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya memang
dalam tafsir ya Ahkamul Quran yang muallifnya Al-Imam Al-Arabi, ya, beliau mencantumkan 3 kalimat, ya, fihi la'allakum tattaqun, fihi salasu kalimatin, ya. Ketika beliau menafsirkan la'allakum tattaqun, ada 3 poin yang harus kita ketahui. Ya, mana 3 poin yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, la'allakum, ya, tattaqu ma harrama alaikum fi'luh, la'allakum tattaqu ma harrama alaikum fi'luh. Ya, orang yang takwa itu adalah menurut Imam Ibnul Arabi, orang takwa itu harus menjauhi, ya, pekerjaan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha orang takwa itu menjauhi apa yang diharamkan. Ngaku takwa ai pagawean maksiat, bohong atuh. Ya. Jadi ngaku takwa tapi melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, itu artinya takwanya belum tercapai. Ya, dengan puasa itu kita dilatih. Puasa ini merupakan, kalau ibaratnya madrasah, ya, pesantren. Puasa ini Ramadan itu dianggapnya pesantren, tempat pendidikan. Mendidik umat Islam yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya dididik langsung ku Gusti Allah. Ya, disuruh berpuasa. Supaya apa dididiknya? Dijadikan menjadi orang yang takwa. Ciri orang takwa yang pertama adalah mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu ijitah. Jadi takwa teh kudu ngajauhan perkara nu haramkeun, nya. Ulah takwa weh. Judi online masih dilaksanakan, bohong atuh takwa atuh. Ya, takwa weh. Oh, kemaksiatan masih dilakukan, bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, takwa menurut Imam Ibnul Arabi la'allakum tad'afuna asyahwah, ya, yaitu mampu mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu, ya, supaya dengan puasa itu kan berarti mengurangi makan, ya. Sahur Imam Ibnul Arabi, kullama qallal aklu dha'ifatis syahwah. Setiap orang makannya berkurang, maka syahwatna rada lemah. Nah, lain lemah syahwat. Ai lemah syahwat malah muntahiyatna kitu teh. Ngampleh. Ya, tahiyat ieu mah nyaritakeun tahiyat. Ya. Ngampleh jadina teh lemah syahwat. Ya. Oh, lamun tahiyatna kenceng, budak ngorak kene tahiyatna kenceng tuh, ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ceret gitu tah. Ya, kenceng kene eta syahwatna kenceng kene aing geus lemah mah, ya. Tahiyatnya kendor, ngampleh, ya. Yang dimaksud bukan lemah syahwat, tapi syahwat nafsu kita ini bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Ya. Makanya kajian teuing suami istri hari tibeurang mah teu meunang. Keur puasa mah. Ulah mamayu wae mau us mamayu wae tah. Ya, ulah teu meunang mamayu. Lamun tibeurang, tipeuting ka karakterna naon. Rek mamayu mah tipe balik tarawih dah, ya. Cek Allah uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, uhillalakum dihalalkeun ka pikeun aranjeun, nya,
tipe ting bulan puasa Ramadan teh uhilla dihalalkeun ar-rafasu, ya rafas teh nyaeta hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri sanajan halal ya aya di bulan puasa mah ti beurang mah teu meunang ya dihalalkeunana ti peuting. Mafhum mukhalafahnya ai ti peuting dihalalkeun berarti ti beurang diharamkeun. Pemahaman sebalikannya ya. Nah, dengan berpuasa maka mengurangi makan supaya nafsu kita bisa dikendalikan. Wa kullama du'ifatis syahwah, setiap nafsunya bisa dikendalikan, qallal ma'asi, pasti maksiatnya juga berkurang. Ya. Berani, bahkan yang bagus itu bukan hanya berkurang kemaksiatan, total kemaksiatan ditinggalkan. Ini tujuan kita berpuasa salah satunya adalah jadi orang yang takwa itu harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Makanya teu meunang ambek-ambekan. Ya, anak oge teu meunang nyieun penyebab supaya bapak anak ulah cenah ngamak ulah, ya. Bahkan lamun aya nu ngajakan gelut ge teu ulah dilawan aya keur puasa mah. Atuh nafsu jadina, ya. Kudu ngelehan. Ya, bahkan kudu dibejakeun inni shaim, saya sedang puasa. Jadi kayak geus lebaran nek gelut tah kitu nya. Aya geus lebaran mah justru malah seling hampura pan jadi terjadi gelutna, ya. Ya seling hampura. Jadi yang kedua, takwa menurut Ibnul Arabi adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Bahkan menurut Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, digiring hawa nafsunya ke perbuatan-perbuatan yang baik, itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, ya. Rasul mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu, ya, wa amila lima ba'dal maut. Ya. Jadi orang yang cerdik, orang yang pinter, dalam Islam itu orang yang pinter itu bukan ya, gelarnya nggak berebet, ya, profesor, doktor, itu iya. Bukan. Orang yang cerdas itu ternyata orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi jangan khawatir kita nggak punya gelar, nggak punya apa. Ya, termasuk Rasulullah juga gelarnya cuma satu, nabi doang. Ya, nggak ada profesor, doktor, insinyur. Nah, ya. Kalau seorang profesor yang gelarnya banyak, kalau dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya hidupnya segala macam dirempak, ya, maka dia termasuk orang yang tidak cerdas. Karena orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Orang cerdas tuh. Ajeun teuing sirahna botak. Ya. Kan kalau profesor biasanya botak. Sidika botak, profesor bukan? Ya. Eta mah dikerok botaknya eta mah, ya. Jadi walaupun kepalanya botak, ya, kelihatannya memang orang pintar, cerdas. Enggak, kalau dia tidak beramal, ya, amal ibadah, amal soleh yang mempersiapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang setelah kematian, maka dia juga termasuk orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Ya, orang cerdas sekali lagi menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, syahwatnya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal kehidupan setelah kematiannya.
Ya, jadi beramal untuk amal akhirat. Ya, itu orang yang cerdas. Itu baru kedua. Jadi la'allakum tattaqun yang kedua adalah mampu mengendalikan hawa nafsu dan beramal untuk mempersiapkan amal akhirat. Yang ketiga, menurut Imam Ibnul Arabi adalah la'allakum tattaquna ma fa'ala man kana qablakum, supaya kalian mampu menjauhi ajaran umat sebelum kalian, ajaran Yahudi dan Nasrani. Orang takwa itu harus mampu menjauhi ajaran orang lain. Jangan melakukan ajaran Yahudi maupun ajaran Nasrani. Jadi man fa'ala man kana qablakum ma fa'ala man kana qablakum, supaya kalian mampu menjauhi apa yang telah dilakukan oleh umat yang terdahulu. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau ditanya apa ajaran umat terdahulu, apa ajaran Yahudi yang hari ini dilakukan oleh umat Islam, perlu tahunya, ya. Perlu tahu supaya kita termasuk orang yang takwa. Kalau sudah jadi takwa, nanti uiddat lil muttaqin, surga disiapkan pikeun jalma anu takwa. Ini supaya kita masuk surga nih, berbicara kayak begini nih. Supaya orang lebet ka surga. Makanya takwanya dibenerkeun heula. Takwa yang ketiga, yang terakhir, takwa yang terakhir adalah orang takwa mampu menjauhi ajaran Yahudi. Ngajauhan, tidak melaksanakan ajaran Yahudi dan Nasrani. Apa ajaran Yahudi yang hari ini dipakai oleh umat Islam? Perlu dicatat, sahabat An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, ya, ajaran Yahudi yang hari ini dipaksa-paksakan dilaksanakan kepada umat Islam, dipakai ngatur kehidupan umat Islam adalah kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, demokrasi. Ini adalah masuk kategori ma fa'ala man kana qablakum, ajaran umat-umat terdahulu, yaitu ajaran Yahudi. Kalau tidak ajaran Yahudi, masuk kategori ajaran Nasrani, bukan ajaran Islam. Jadi kalau ada orang hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan dengan sebulan penuh, kemudian dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi hidupnya bukan diatur dengan syariat Islam secara kafah, masih diatur dengan ajaran Yahudi kapitalisme, ya, diatur dengan ajaran demokrasi, diatur dengan ajaran sekulerisme, liberalisme, maka ketakwaannya bisa batal. Dia tidak termasuk orang yang takwa di hadapan Allah karena masih melakukan ajaran orang lain, bukan ajaran Islam. Ibu-ibu sekalian, ibu coba ku abdi ditaros, Bu. Hari ini ya, umat Islam melaksanakan demokrasi nggak di Indonesia ini? Ini dia, ya. Makanya penting kita ini supaya menjadi orang yang takwa, ya, harus segera berlepas diri dari ajaran orang lain, apapun namanya, baik ajaran Nasrani maupun ajaran Yahudi, sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang yang takwa. Setelah berlepas diri dari ajaran orang lain, kembali melaksanakan ajaran Islam, ya. Coba bapak-bapak, ekonomi di negara kita yang mayoritas umat Islam, sistem ekonomi apa yang dipakai? Sistem ekonomi yang seharusnya kalau umat Islam ini setelah Ramadan yang penuh dengan kesucian, penuh dengan ampunan, terus kita laksanakan puasa, ya, coba temenang minumnya puasa namanya.
Nah. Ai poho mah menang. Ngan ingat ti heula ya. Nya. Jadi aduh. Ya. Hari ini sangat memprihatinkan. Indonesia penduduknya mayoritas umat Islam, sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi Yahudi. Ekonomi kapitalisme yang berasal dari Adam Smith, bukan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menyempurnakan ketakwaan kita, ya sebagai seorang Muslim, umat Islam harus segera berlepas diri dari ekonomi kapitalisme Yahudi, ya, kembali melaksanakan ekonomi Islam yang berasal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita mengklaim diri kita adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu, ini penting nih, ya, karena umat Islam pasti semuanya bercita-cita ingin masuk surga. Tapi kalau tidak mampu melepas diri dari ajaran Yahudi, mau jadi ke surga mau jadi kita harus berlepas diri dari ajaran orang lain, justru kembali menerapkan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Sistem pemerintahan kita menggunakan sistem demokrasi. Itu dari Machiavelli, Yahudi keneh wae. Ya. Maka mestinya segera di momentum yang penuh dengan berkah kesucian ini, di momentum bulan Ramadan ini, kita bertaubat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari ajaran demokrasi, kapitalisme, liberalisme, kembali menerapkan syariat Islam yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Syekh Athaillah dalam kitab Hikam, ya, Syekh Athaillah As-Sakandari, ya, beliau mengatakan kalau terus-terusan umat Islam ini mencampakkan hukum-hukum Islam, malah mengambil ajaran Yahudi dan Nasrani, maka umat Islam siapapun akan termasuk ajhalun nas, ya. Syekh Athaillah mengatakan ajhalun nas man taraka yaqina ma indah lidhanni ma indan nas. Ajhalun nas, ya, ajhalun nas tu jelema pang bodoh-bodohna jelema. Nah, jelema pang goblok-goblokna jelema. Aya jelema pang bodoh-bodohna saha? Man taraka yaqina ma indah. Orang yang meninggalkan keyakinan yang dia miliki. Islam yang kita yakini dia tinggalkan, lidhonni ma indan nas, kemudian dia mengambil keyakinan orang lain dipakai. Seperti hari ini bangsa Indonesia. Ya, ini kategori masuk ajhalun nas. Manusia yang paling bodoh. Kenapa? Karena meninggalkan, mencampakkan ajaran Islam yang dia yakini, malah mengambil kapitalisme yang merupakan keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain, ajaran orang lain dipakai ku umat Islam. Sementara keyakinannya sendiri, syariat Islam yang merupakan bagian dari keimanannya, dia tinggalkan. Hukum Islam ditinggalkan. Ngambilnya hukum KUHP, hukum warisan Belanda. Dan Belanda notabene agamanya 2/3 adalah agama Yahudi. Mengambil hukum buatan Yahudi, meninggalkan atau mencampakkan, ya, hukum Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk kategori ajhalun nas. Orang yang terbodoh, manusia yang paling bodoh, meninggalkan keyakinannya sendiri, mencampakkan ajaran Islam yang merupakan keyakinannya sendiri,
kemudian mengambil keyakinan orang lain, dijadikan atau dilaksanakan ajarannya. Maka kalau ada ya umat Islam yang seperti ini belum mencapai ketakwaan. Artinya kalau ketakwaannya belum tercapai, jangan harap di akhirat nanti kita selamat masuk surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, berarti kalau tidak masuk surga, ya, kesempatan kedua tidak ada tempat kecuali hanya 2 tempat di sana. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebab kalau seseorang masuk surga berarti di neraka tidak ada, kalau tidak ada di surga berarti adanya di na'udzubillah summa na'udzu. Bahkan kalau menurut syarah Zohar Maknun, ya, sama narasinya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah. Beliau mengatakan rubbama ujriya majral jahil mukhatibun in kana ghairu amil. Ya, rubbama ujriya majral jahil, siapapun termasuk mukhatib. Mukhatib itu tukang khutbah. Artinya kalau tukang khutbah adalah para ustadz, para ulama. Sekalipun para ulama ya akan ujriya majral jahil, akan tetap dalam makom orang bodoh. Ya. Kalau tadi ajhalun nas, orang yang paling bodoh, kalau menurut syarah Zohar Maknun, ya, dia akan tetap menjadi majral jahil. Ya. Makomnya makom orang bodoh, mukhatibun ingkana ghairu amil, ya, seorang mukhatib, seorang tukang khutbah, siapapun umat Islam termasuk ya, baik orang awam maupun orang pintar, orang berilmu, kalau tidak diamalkan syariat Islam, tidak diamalkan, maka posisinya ya menurut Syekh Zohar Maknun, beliau mengatakan masih tetap dalam kebodohan atau kelasnya, makomnya makom majral jahil, ya, makomnya orang-orang bodoh. Jadi bedanya kalau menurut Syekh Athaillah ajhalun nas, orang yang paling bodoh. Kalau menurut Jauhar Maknun majral jahil, ya, yaitu akan menempati tempat yang makomnya makom orang bodoh, orang yang tidak berilmu, ya, karena ilmunya atau syariat Islamnya tidak diamalkan, yang diamalkan justru malah syariat orang lain yang seharusnya kita jauhi, dipaksakan dipakai ngatur umat Islam. Alhamdulillah para jamaah sekalian, ya, itu saja karena waktu yang membatasi pembicaraan kita. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bermanfaat bagi kita, sahabat An-Nur dimanapun berada, ya, selamat menunaikan ibadah puasa, ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan istiqomah, ya, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan pembacaan doa ala hadhihi ni'matun salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukabi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdulus salawat wa syaraful makhluqat bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat wal ghanimat ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلوات أشرف المخلوقات وأسعد المخلوقات بعدد أنواع الرزق والفتوحات والغنيمات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا يا الله وابسط علينا يا رحمن وابسط علينا يا رحيم وابسط علينا وعلى من أحسن إلينا وعلى من نفق على معهدنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوقة بمحض فضلك وكرامك بغير حساب ابني به معهدنا بيوتنا ومسجدنا ومجلسنا واصل به إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة حج والعمرة واقضي به ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور الإله أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى Sayyidi atuh moal eureun-eureun ya nyambung wa ala alihi wa sahbihi ajma'in